أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مولانا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعلم النفع به وبعلم في الدارين آمين في كتابه خصائص المحمدية إلى أن قال. Pindah ini. Sedekah, nah. Hal yang berhubungan dengan sedekah. Terakhir yang kita baca bahwa kepandaian seseorang atau keahlian seseorang itu akan membawa pertumbuhan. Artinya orang kalau punya keahlian digunakan dengan baik, keahliannya akan tumbuh kehidupannya. Ya. Kemudian Rasulullah menambahkan wasu'ul khuluqi syu'mun. Ya. Akhlak yang jelek itu syu'um,
ya. Sial, ya. Wal birru ziyadatun fil umur. Perbuatan baik menambah panjang umur ente. Tinggal balikin aja. Perbuatan jelek memperpendek umur Anda. Ya. Was-shadaqatu, ya ini yang ada hubungan dengan pelajaran kita. Tudfi'ul khati'ata wa tagi maitatassu. Bahwa sedekah itu menghapuskan kesalahan-kesalahan, maksudnya menghilangkan, Allah ampuni dosa-dosa kecil kita, dan menjaga orang yang suka sedekah itu daripada mati su'ul khatimah. Balikin lagi. Orang-orang yang sering sedekah insyaallah matinya husnul khatimah. Orang-orang yang pelit melilit kalau tidak taubat dikhawatirkan matinya su'ul, dikhawatirkan. Saya nggak bilang bakal su'ul khatimah, enggak. Karena Nabi nggak ngomong begitu, ya. Tapi mafhumnya kalau kita balikan begitu, saudara-saudara, ya. Selanjutnya, gala fasadaqatu khairu dafi'in lil bala. Sedekah itu sebaik-baiknya penolak bala. Wa 'adhamu mani'in lis-su', dan sebaik-baiknya penghalang dari segala kejelekan. Wa hadza kulluhu biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sedekah dengan izin Allah. Kemudian kita bisa dijaga daripada kejahatan dengan izin Allah. Ya. Kita berbuat baik dengan izin Allah. Wa hadza kulluhu biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sedekah itu jadi tameng dari bala, penghalang dari kejelekan. Ini dengan izin Allah Ta'ala. Kenapa? Fawal mani wan nafi fil haqiqah, karena yang memberi mendapatkan kita dari bala Allah, yang memberikan bala juga adalah Allah. Kemudian timbul pertanyaan, gimana jadinya nih? Allah yang menurunkan bala, sedekah menolak bala. Ini sabab. Kita cari sabab, selebihnya terserah Allah. Tapi ada dalam diri kita ada sedikit ikhtiar, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita obatnya. Kita tinggal pakai, diterima atau tidak terserah. Tapi yang jelas, yang sedekah kalau dibanding dengan yang tidak sedekah, lebih bagus orang yang sedekah. Ya. Baik. Wa inna masadaqatu wa ghairuha asbabun lidzalik. Sedekah dan amal-amal baik itu sebab untuk terhindarnya kita dari mara bahaya. Sabab. Penentunya adalah Allah. Sabab aja. Baik. Berarti kalau nggak ada sabab, nggak hasil. Kita tidak mendapatkan apa yang diakibatkan oleh sebab itu sendiri. Baik, baik, jelek, jelek. Sebabnya jelek, hasilnya jelek. Sebabnya baik, hasilnya insya Allah baik. Tapi kebaikan, kejelekan semua penentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan usaha. Apa bedanya? Bedanya orang yang sedekah dan orang yang tidak sedekah. Itu aja bedanya. Manusianya kita sama. Dia dengan kita yang tidak sedekah sama. Orang juga, kita juga orang. Tapi perbuatan kita tuh sabab. Dia nggak ambil sabab, kita ambil sabab lain. Ya. Taib. Fa idza kana al bala'u wasyarru was-su'u bi qada'illahi wa qadrihi. Tinggal yang sekarang kita ngomong ini. Supaya lebih jelas ya. Kalau kita sudah tahu bala bencana, kejelekan, kebusukan, semua dengan qada'illah wa qadrihi. Di mana kita tahu? Di rukun iman. Wabil qadari khairihi wa syarrihi inallahi ta'ala. Ya Allah. Tapi biasakan kalau yang jelek jangan dinisbahkan kepada Allah. Gua tabrakan gara-gara Allah nih. Jangan begitu. Kenapa saya tabrakan? Melanggar aturan polisi. Kenapa saya tabrakan? Terlalu ngebut. Kenapa saya tabrakan? Over kecepatan. Jangan begini, saya tabrakan, Allah takdir.
Jatuh, takdir. Nanti ujung-ujungnya zina, takdir. Mabuk, takdir. Enggak begitu. Yang jelek nisbahkan kepada diri kita, ini saya salah. Walaupun hakikatnya semua dari Allah. Jadi bagaimana? Tapi kan kita nggak tahu. Kapan kita akan celaka, kapan kita beruntung, kan kita nggak tahu. Allah yang tahu. Tapi akibat-akibatnya terlihat. Ya. Jadi kita mesti ngambil sabab. Ya. Sedekah saya diterima atau tidak? Enggak, bukan urusan. Ente sudah sedekah. Lain dengan yang enggak sedekah. Ya. Baik hadirin, kalau bala dan kejelekan, ya, penyakit, semua dari Allah dan dengan qada Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, fa inna shadaqata tadfa'u dzalika bi qada'illahi wa qadrihi ta'ala aidan. Demikian pula sedekah bisa mencegah bala, bisa mencegah kejelekan itu dengan takdir dan qada Allah juga sama. Kalau nggak ditakdirkan kita nggak bisa sedekah. Allah yang mentakdirkan. Kita hanya sedikit ada ikhtiar. Semua penentunya Allah. Begitu kata ulama. Ya. Kita ada sedikit ikhtiar. Mana ikhtiar kita dimulai? Dari mata, kuping, mulut, dan akal. Ya. Takdir mati dari siapa? Allah. Orang bukan mati karena penyakit, bukan, ajalnya habis. Itu sebab aja penyakit. Ya kan? Orang mati bukan dari penyakit, tapi ajalnya sudah sampai. Saya berpikir, Habib bilang semua dari Allah. Orang mati itu bukan karena penyakit. Kalau begitu ada kereta api di depan gua tabrak. Kalau belum takdir Allah, gua kagak mati. Gila namanya. Nggak dipakai otaknya. Kan Allah kasih otak sama kita. Ya kan? Jadi gunakan yang Allah beri ini. Makanya kan ditanya, alam naj'allahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Allah kan tidak mata, dua, mulut, bibir bisa ngomong, dua jalan kelihatan di depan. Ini ada tanda merah nggak boleh masuk, ini tanda boleh masuk. Kenapa ini jalan kayak nggak boleh masuk? Salah sendiri. Melanggar. Walaupun yang melanggar belum tentu celaka, tapi kalau celaka orang bakal ngomong ente sih ngelanggar. Tapi kalau yang dia jalan yang benar masih kena juga. Takdir Allah. Nah, begitu hibur diri ente. Kalau salah jangan dihibur dengan takdir. Salah lu. Dosa. Jangan pakai nyarahin Allah. Kapan mau taubat kita kalau begitu? Ya? Baik. Hakadha akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bilang. Sedekah nolak bala, sedekah banyakin rezeki, sedekah bisa menjauhkan kita dari suul khatimah, sedekah banyakin harta kita dan terus banyak ya yang sudah kita baca. Ini semua dari siapa? Yang ngasih tahu siapa? Nabi. Yang ngasih tahu Allah, yang takdir Allah, semua dari Allah juga Nabi juga. Dokternya Nabi juga. Wa huwa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi enggak ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan begini nih. Sedekah ini, sedekah itu, sedekah sembarangan boleh tidak sembarangan. Ya. Dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad. Ya. Walladzi qadha wa qaddar al-bala, yang mentakdirkan bala. Walladzi akhbarana bi annahu qadha wa qaddar anna shadaqata tadfa'ul bala. Melalui siapa? Melalui Nabi. Yang menjadikan bala dan kejelekan semua Allah, tapi Allah juga yang ngasih tahu melalui Nabi, ada tuh senjata yang bisa menolak. Apa tadi? Sedekah. Ini kecelakaan, sakit semua, ini kan Allah yang ngasih sama kita. Tapi Allah juga melalui Nabi ngasih tahu bahwa sedekah tuh bisa begini, sedekah tuh bisa begitu. Makanya tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, belum ketemu aja saudara-saudara. Semua ada obatnya. Likulli da'in dawa illal maut. Semua penyakit ada obatnya kecuali mati. Nah, mati
mati nggak ada obatnya. Ya. Jadi kita jangan heran. Sebab kalau kita berlandaskan terus takdir-takdir, udah jadi Qadariyah tuh. Mu'tazilah nanti. Nggak ada apa-apanya semua Allah. Sampai perbuatan-perbuatan jelek pun nyalahin Allah. Kapan mau jadi tobatnya orang yang begitu? Ya, ahli sunnah di tengah-tengah. Wa kathratus shadaqati tajlibu sa'atar rizq. Coba kalau pakai ilmu komputer, ilmu hitung, ilmu dagang, ini ulama mengatakan wa kathratus shadaqah tajlibu sa'atar rizq. Banyak sedekah menyebabkan menarik rezeki. Ente mau mancing rezeki, sedekah. Sebab sedekah itu menarik rezeki. Ya? Nanti lihat ada hadisnya, ya. Wa taqdil hajat, dan memudahkan didapatkannya hajat-hajat Anda. Tapi usahakan jangan nadar. Saya nadar kalau hajat saya dapat saya keluar, itu pelit. Yang nadar itu pelit. Jangan nadar. Sedekah aja. Sedekah mudah-mudahan hasil maksudana, sedekah mudah-mudahan sakit anak sembuh, sedekah mudah-mudahan anak-anak dapat jodoh, sedekah mudah-mudahan istri saya ridho saya kawin lagi. Ya. Ya. Sedekah. Wa takunu sababal fauzi wan najah wasyifai wa nail ma'mul. Sedekah itu sebab kita selamat, sebab kita berhasil, sebab kita sembuh, sebab kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan kata lain, kalau Anda sering bersedekah, insya Allah lulus dalam urusan kesulitan. Allah keluarkan dari kesulitan itu. Penghalang hilang penghalang itu, sakit hilang sakit itu. Yang kita cari-cari dapat, berkah kita melaksanakan sedekah. Tinggal sedekahlah yang tepat sasaran. Sedekahlah yang tepat sasaran. Bulan puasa, bawa untuk buka puasa. Yang dikasih yang nggak puasa. Nggak tepat sasaran, saudara. Ya, yang di pinggir-pinggir kali itu orang-orang maaf ya, orang-orang gembel-gembel banyak yang nggak puasa. Kasih buat sahur, bukan buat sahur, buat nggak puasa paginya. Nggak pada puasa, saudara. Kadang-kadang bukan suami istri, dua laki perempuan. Saya nggak melarang Anda sedekah, bismillah ya. Tapi biar pinter dong. Kenapa jauh-jauh di kampung Anda sendiri, kan banyak orang yang nggak punya. Di kampung Anda sendiri aja. Koordinir semua, ayo, mana? Catat. Ya, yang orang-orang dalam kekurangan. Kan orang tahu. Kasih. Pindah kemana? Kampung sebelah. Pindah lagi kampung sebelah lagi. Kok mesti berangkat ke Senen? Ke Jalan Gajah Mada, orang yang di pinggir jalan yang nggak ketahuan, orang Sunda bilang jug-jugan anak tekanyawan. Ya kan? Kalau yang di sini kan ketahuan. Fulan bin Fulan, istrinya Fulan bin Fulan, keluarga sekian, orang tuanya sudah meninggal, anak yatimnya sekian. Anda tahu, itu yang kasih tepat sasaran. Kalau nggak tepat sasaran, insya Allah tetap dapat ganjaran. Tapi sayang, saudara. Ya, yang pintar sedekah tuh, jangan yang jauh-jauh dulu. Ya, misanan, ipar, mindon, gitu. Tetangga, ya, itu saudara. Jangan jauh-jauh. Nah, nanti kalau udah ini dapat, baru yang lain. Tepat sasaran begitu. Kalau enggak jadi omongan, si fulan sedekah jauh, yang dekat laparan. Wah, masjid gedein. Tempat duduknya dari emas. Dia yang bikin. Ibunya setengah mati sakit nggak diobatin. Ziarah ke kubur bapaknya nggak pernah. Ziarah ke Mekah, ziarah ke Madinah, bapak ibunya nggak pernah diziarahin. Apa aja. Nabi juga nggak ridho begitu. Orang tua kita dulu baru yang lain. Ente mau sedekah, mau ziarah ke Habib Fulan. Ingat ibu bapak kita masih ada nggak? Minta doa dulu sama ibu abah kalau masih hidup. Kalau ibu abah masih sudah tidak ada, silahkan bismillah, silahkan ke aulia berziarah.
ke Habib Fulan, ke Kiai Fulan, bismillah silakan. Tapi itu jangan ditinggalkan orang tua kita. Orang tua kita dulu tuh. Baru yang lain. Sekalipun yang kita muziarahi kewaliannya dari sini ke atas sana. Orang tua kita nggak ada walinya. Buat Anda dia adalah wali lebih dari yang tadi. Allah, Kangjeng Nabi, orang tua. Allah, Kangjeng Nabi, orang tua, baru guru. Guru yang ngajar benar, guru yang ngajar agama. Oh Habib bukan, yang ada manfaatnya ilmunya kepada Anda itu harus Anda pegang. Ya, jadi yang tepat sasaran sedekah. Jangan ikut-ikutan aja sedekah ikut. Hah? Ya, nggak begitu. Ya. Baik, jadi hadirin, kalau ente sering sedekah, rezeki luas, hajat bisa didapatkan, sebagai ujian bisa lulus, keinginan terkabul insya Allah, ya dengan izin Allah. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ruwiya an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Rasulullah SAW faqala." Rasulullah berkhutbah kepada kami. Ya. Apa yang beliau katakan? Ya ayuhan nas, hai manusia, bukan jin yang diajak ngomong. Yang diajak ngomong kita nih manusia. Ya. Tubu ilallahi qabla an tamutu. Bertobatlah kepada Allah sebelum mati. Karena ada hadis menerangkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat kita selama nawa belum sampai ke tenggorokan kafir Fir'aun. Udah mau mati, ngelem, aman Nabi Musa Harun, nggak bisa. Tapi masih untung dia diselamatkan untuk jadi contoh buat kita. Ya, diselamatkan badannya tuh. Bukan hebat tuh Fir'aun bisa hidup 1000 tahun. Itu Allah memang selamatkan, kan ada di Quran. Nunajjika bibadanika. Kami selamatkan badan kamu. Sebabnya apa? Memang betul pakai obat-obatan. Allah yang takdirkan kepada mereka. Ya. Kalau mau tobat jangan diulur-ulur. Bib, ana tobat bib, tapi gitu lagi. Enggak apa-apa. Saya bukan nyuruh ente berulang-ulang bermaksiat kepada Allah, tidak. Salah, tobat. Salah lagi, tobat lagi. Salah lagi, terus gesek tuh tobat tuh, gesek terus. Jangan pakai diberhentiin. Jangan lelah dari tobat, jangan. Seperti ente enggak lelah dari maksiat, jangan lelah dari tobat. Tobat ya habis salat tadi, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekalipun enggak punya dosa. Ya. Istighfar kepada Allah SWT. Kalau tobat kan kita udah punya salah. Kalau istighfar kan belum tentu punya salah. Kita istighfar mau meninggikan agama kita di sisi Allah disuruh. Tapi kalau tobat kan kita udah punya salah. Dia berzina, ya Allah saya bertobat dari dosa zina, tobat. Ambil istighfar juga supaya nambah lagi ganjarannya. Ya. Kalau tobat khusus minta ampunan dosa yang sudah kita lakukan. Kalau istighfar di samping kita minta dijauhkan dari perbuatan itu, dinambah derajat kita di sisi Allah SWT. Ya, minta dijauhkan juga. Jadi kalau mau tobat jangan nunggu sampai mati. Buru-buru tobat. Salah tobat lagi, salah tobat, mudah-mudahan nanti kebetulan dalam tobat ente meninggal. Mana bedanya dengan yang nggak tobat? Jarang beda. Ini salah tobat, salah tobat, salah tobat. Kan tobat ibadah tuh. Tobat kan ibadah, dapat ganjaran dari Allah. Ini salah nggak tobat, pakai angka. Ya kan? Tobat 5, ganjaran 5, 15 dapat punya. Dosa 10, ganjaran 15, masih lumayan ada 5. Kalau dia udah nggak tobat, terus maksiat, mana poinnya? 5, terus mau kemana? Jahannam. Kalau dia nggak tobat kepada Allah SWT. Jadi kita walaupun dosa kecil, apalagi dosa besar, tobat terus kepada Allah. Soal diterima dan tidak diterima bukan urusan ente. Kita dituruh sama Allah tobat. Yang nyuruh tobat kita siapa? Kan buat Allah tobat, bukan orang buat orang. Hah? Emangnya kita tobat mah ini? Bang John, saya tobat sama Bang John. Nggak ada tobat Bang John. Saya tobat nggak mau melakukan maling lagi. Kepada orang nggak, bukan tobat. Bukan tobat, itu bela diri dia atau digebukin.
Kalau tobat kepada Allah, ya Rabb, atubu ilaik. Ana enggak mau begitu lagi. Azam. Terus berbuatnya yang baik, enggak yang tadinya enggak salat, yang tadinya enggak puasa, yang tadinya mabok tinggalin mabok. Ngaji. Bagus perbuatannya. Wih, untuk Allah. Buat siapa faedahnya? Buat Anda. Ya. Tapi kalau tidak bertobat ya tunggu saja. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Rizqna yakum taubatan nasuha insyaallah, mudah-mudahan ya. Terus wabadiru bil a'mali shalihah qabla an tushghalu. Kalau mau berbuat baik, buru-buru sebelum nanti ente enggak sempat. Jam 7 sampai jam 8. Kerjaan ente jam 8 pagi. Dari subuh sampai jam 8 itu ada banyak bisa kita kerjakan. Mau menjenguk orang sakit, nanti aja dulu sebentar sampai jam 8, hilang jenguk orang sakit. Dari subuh sampai jam 8 ada pengajian di masjid, nanti dah, ini hari saya masih malas, insyaallah besok saya nggak ngaji, liwat. Karena kalau udah jam 8 itu udah sibuk, nggak bisa lagi. Jangan nunggu sibuk, kalau lagi senggang, cari kebaikan. Paling tidak, ngomong baik. Ambil tasbih buat apa gini-gini? Bukan. Subhanallah. Senengin sama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ringan, berat timbangannya di sisi Allah. Dicintai oleh Allah. Baru subhanallah. Sholawat, zikir, tobat, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Baca ini, baca itu, baca ini. Begitu saudara. Kan kita hidup nih mesti punya timbangan, ya kan? Ya, timbangan. Kita kan banyak dosa kepada Allah Taala. Mana perbuatan baik kita? Tanyain dong. Tiap malam Anda mau tidur atau barangkali bangun tidur, tanyain, ya Allah, tadi malam apa? Tadi apa? Hari kemarin apa yang saya kerjakan daripada kebaikan? Udah nanya nggak begitu? Belum tentu, belum. Kita lupa biasanya. Makanya taubat kepada Allah. Kan nggak tahu nih, taubat. Allah min astaghfiruka wa atubu ilaih. Baca wiridan. Di wiridan itu sudah disusun. Wirid ratib sama aja tuh, susunan doa, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, doa yang baik. Jadi ente nggak perlu ngomong lagi, cari, nggak usah. Kalau sudah baca ratib, baca wirid, itu ada di situ semua. Minta ampun, minta ini, minta segala macam, udah komplit. Nah itu juga ngambil sebab kan? Kita ngambil sabab baca, ya kan? Bersabab. Kalau enggak dibiarin aja, enggak ada faedahnya. Buku wiridan dikasih sama kiai, dikasih sama Kiai Kamal, dikasih sama Habib, dikasih sama Ustaz siapa yang baru sembuh sampai sakit? Kali Anwar. Wiridan ini, ambil taro. Nanti ganjarannya apa? Ganjaran taro. Kayak makanan tuh, ini, yang taro, tau nggak taro makanan? Habis hilang, jadi kotoran. Ya, jangan. Nggak begitu. Yang kita bisa, Bismillah. Mungkin satu buku nggak bisa, yang ente bisa aja yang mana? Anda bisa istighfar nih, sehari 100 kali, terusin. Saya bisa la ilaha illallah nih 1000 kali, Bismillah. Anda bisa sholawatnya 50 kali, Bismillah. Ente lebih bagus dari orang yang tidak sholawat. Ente sholawat 50 kali lebih bagus dari orang yang 40 kali, ente 50 soalnya. Lahirnya kan begitu, sisanya terserah Allah. Kalau yang sempurna manusia hanya Nabi Muhammad SAW. Yang namanya manusia siapa saja orangnya, guru bukan guru, habib bukan habib, kaya miskin, sama jelema ngaberjal tina mak sarwa. Tinggal kitanya. Nah jalan ini siapa yang nunjukin sama kita? Rasulullah pertama, sahabat, tabi'in terus sampai guru, sampai kitab yang kita baca nih. Yang pengarangnya udah gak ada. Tapi bukunya ada. Jadi kalau nggak dapat orangnya, kita dapat karangannya. Seperti orang yang makan nggak dapat daging, asal dapat sayurnya. Jangan dua-duanya ente nggak dapat, jangan. Marak dagingnya udah habis sama Bang John sama Bang Aziz. Masih ada sayurnya, ambil sikat sayurnya. Sate udah nggak ada. Satenya, yang ada apa? Tinggal bumbunya. Gua makan bumbu sate.
lain dengan yang nggak makan. Begitu saudara dalam kebaikan, ya. Jangan mundur. Jadi lakukanlah kebaikan, jangan ditunda-tunda, ya. Tobat jangan ditunda. Melakukan kebaikan jangan diulur-ulur, nanti udah sibuk nggak bisa. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lahu. Sambung tali ente dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah, gimana hubungan dengan Allah? Emang ketemu? Enggak ketemu. Ya, banyak zikir kepada Allah. Lagi senggang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Misalnya mati, kan bawa la ilaha illallah. Ya kan? Mau subhanallah kayak, mau Allah kayak, mau ya latif, mau asmaul husna, terserah. Yang kita bisa di situ bismillah, lagi naik mobil, ente supir wala apa, bismillah. Nah, apa repotnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Gitu ngomongnya. Kenapa? Ngomongnya baik melulu. Kalau yang ngomongnya nggak baik, celaka lu. Apalagi bahasa Melayu tuh, buset. Waduh. Itu buset nama jin, saudara-saudara. Ya. Kenapa? Karena ngomongnya nggak dibiasain baik. Tapi kalau biasa subhanallah, biasa la ilaha, begitu terus ada apa? La ilaha illallah, astagfirullah. Nggak bisa kalau orang nggak biasa, saudara. Silakan buktikan. Kalau nggak dibiasain nggak biasa. Biasakan tuh atau ngomong begitu, nanti ngomong biasa keluar. Begitu kita kaget, yang keluar itu astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah. Kenapa? Biasa mulutnya baik. Kalau biasa mulutnya jelek, yang keluar jelek. Ini nggak pakai sekolah, saudara, kenyataan, ya kan? Lihat di lapangan. Ya. Gala wa kasratis sadaqah fi sir wal alaniyah turzaku wa tunsaru wa tujwaru. Tapi Habib Muhammad bilang di dalam kitabnya ini, orang yang banyak sedekah narik rezeki, jadi banyak rezekinya. Hajatnya dilaksanakan oleh Allah. Sabab daripada keuntungan, sabab daripada kelulusan, ya, serta kesembuhan dari penyakit. Nih Nabi bilang. Iya, yang selanjutnya nih hadisnya. Wa kasratis shadaqati, kalau engkau banyak bersedekah fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan kelihatan orang ataupun dengan diam-diam enggak ketahuan sudah tukusir, apa faedahnya? Turzaku, bakal diberi rezeki. Nabi enggak pernah bohong, pasti. Turzaku. Terus wa tunsoru, dapat pertolongan. Nah, pertolongan itu bisa lulus ujian, lulus permintaan, pertolongan dari Allah. Ya. Kemudian waktu baru, kalau rugi dibayar oleh Allah, diganti. Kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini enggak lulus, di sini lulus. Di sini rugi, di sini untung. Ada jabar. Berkah apa? Berkah suka sedekah. Tetapi saudara, kalimat sedekah enak diucapkan, sulit diamalkan. Kalimat sedekah mudah diucapkan, enak diucapkan, hararese digaweanana juragan. Kenapa? Sebab orang parlit, takut miskin, sayang. Padahal belum tentu yang ente pegang ente bawa. Yang ente sayang 50 juta nih, nggak mau dikeluarin kemana-mana, belum tentu ente makan. Mungkin jadi warisan, mungkin jadi rampokan, mungkin jadi kebakaran. Tapi yang sedekah ente keluarkan, pak 5 perak, pasti punya ente di sisi Allah. 1000 apalagi, lebih banyak, lebih bagus lagi. Jaminan banyak dari kanjeng Nabi SAW. Bukan saya ngomong, Nabi yang ngomong. Memang betul saudara, ngomongnya gampang, dikerjakannya susah. Banyak yang nggak mau saudara. Ya, lebih senang dia tamasya kesana kemari daripada sedekah. Ngapain gua capek-capek gua sedekah ini duit? Nah, itu pemikiran otak bersama iblis. Ya. Nah. Tapi kalau bersama malaikat nggak begitu, besar rahmat nggak begitu. Begitu banyak duit, ya Allah, ini dari Allah, saya rezeki dari Allah. Saya kepengen dirasain oleh ibu abah. Pengen dirasain sama kakak adek. Pengen dirasain sama ipar. Pengen dirasain sama tetangga. Pengen dirasain sama janda muda biar bisa dikawin.
Ya. Jadi saudara, jangan mundur, lawan hawa nafsu itu. Kalau nggak dilawan nggak bisa. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubir radha'i wa in taftinhu yanfatimi. Nafsu itu seperti anak kecil yang menyusui. Kalau tidak dia disapi, terus-terusan minta mimi. Enak ya? Hawa nafsu itu kayak gitu. Anak kecil musuh, kalau nggak dibiarin terus 2 tahun 3 tahun dia nyusu terus, saudara. Tapi susah dia, tapi jadi bagus. Hawa nafsu tuh gitu, waduh luar biasa sama kita. Asyik ikutin hawa nafsu tuh, asyik. Di depan kita pasar ada jambu, bagus, enak, ya kan? Tetangga punya pohon jambu, asyikan punya tetangga nggak bilang ngambil. Kenapa? Nyuri. Yang halal nggak mau, tapi dianggap yang enak ini. Kenapa? Syaitan nggak masuk lagi ya. Nah, saudara, obatnya supaya hati kita jadi benar, jadi bagus. Orang-orang sufi ya yang memperbaiki hati. Apalagi saudara yang memperbaiki hati kita, nih kumpul-kumpul begini nih, dengar omongan-omongan begini. Mungkin kemarin Anda pelit setelah dengar omongan saya, bukan karena saya. Oh, ini dari Kanjeng Nabi ya. Ya Allah, saya kok begini ya. Saya kok mungkin berubah. Ini obat nih, hadir pengajian ini obat, saudara. Makanya kita harus hadir pengajian, harus kumpul dengan orang-orang baik, orang-orang yang soleh, kumpul dengan orang-orang yang ahli sedekah, buat kita ikuti, ya. Jangan kita ikuti model rumahnya, model Spanyol, ikutin model rumah Spanyol, model rumah Inggris, kita ikutin rumah. Buat apa? Ikuti tuh model apa nih? Wah, modelnya sholatnya banyak, anak ikut sholat banyak. Wah, modelnya suka sedekah nih, dia suka sedekah. Oh, modelnya sering ke masjid, dia sering ke masjid. Ayo begitu, saudara, yang diikuti. Tentu satu orang dan lain berbeda, tapi minimal dengan adanya pengajian dia punya bahan sudah. Oh, ini yang namanya sedekah. Oh, begitu sedekah itu. Oh, ini faedahnya sedekah. Oh, ini faedahnya duduk di pengajian. Ya. Baik. Qala wal mutasaddiqu yurghimu bisadaqatihi anfa syaitan. Orang yang bersedekah itu ngetekin setan. Gampangin aja nih maknanya begitu. Ngetekin setan. Gini setan sama kita kalau sedekah. Gini dia apa? Gelegapan tuh setan, apalagi kalau keteknya bau. Ya. Kalau ente mau ngetekin setan, sedekah. Mau injek setan, sedekah. Bal yaghidu biha 70 syaitanan, ya, 70 syaitanan kullahum yahrisuna ala adami adaiha. Dan dia menggagalkan 70 setan yang menahan dia untuk sedekah. Kalau dia langsung keluarin sedekahnya. Itu ente kalau mau sedekah 70 setan, jangan sedekah, jangan. Mendingan sini, mendingan nonton, mendingan zina, mendingan ini dan seterusnya. Mendingan kasih bini ente, ngapain ente sedekah? Bini ente ini, gitu. Nah, kalau ngasih bini masih bagus, sedekah juga insya Allah. Tapi kan nggak semua ke situ, yang lain, ya. Nanti kalau semua sedekah buat bini-bini semua, yang orang suka orang masakin siapa yang sedekah? Ya. Baik, 70 setan kita bikin hancur semuanya dengan sedekah. Wa yuzayyinuna lahu tarka sedekah, 70 setan ngegoda dia supaya jangan sedekah. Iming-iming segala macam supaya jangan sedekah. Karena dia tahu sedekah ini ganjarannya besar, ngampunin dosa. Yang dia kan mau bawa dosa setan tuh. Dengan sedekah kan kurang lagi dosanya tuh, hilang. Rugi dia, nggak jadi temannya di neraka. Fa'an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana nih, Bib? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yukhriju rajulun syai'an minas shadaqah, tidaklah seseorang itu mengeluarkan sedekah. Tidaklah seseorang itu mengeluarkan sedekah. Terus apa faedahnya? Hatta yafukka anha lahyai 70 syaitanan, kecuali dia sudah dikekekkan tuh setan 70 setan tuh. Dihancurkan oleh dia 70 syaitan.
Dicampakkan oleh dia 17 setan dengan sedekah. Jadi misalnya ente mau sedekah, diganggu nih, jangan sedekah buat apa, ente duit ente kan capek, keluarin. Nah, jatuh dia semua. Buktinya apa? Tuh, waktunya habis. Tanda benar omongan tuh begitu, saudara. Tanda benar omongan dibuktikan dengan adzan, ini kan turunnya adzan kan? Nah, ini baru saja apa? Alarmnya enggak. Tapi kita sampai di sini aja mudah-mudahan ya. Mari saudara-saudara, khulasah dari pelajaran yang kita baca ini, mari jangan punya nafsu pelit. Bismillah sedekah. Laksanakan sedekah, yang kecil-kecil bismillah sedekah, yang besar-besar bismillah sedekah. Enggak ada besar, enggak ada kecil, yang penting niat sedekah. Insyaallah Allah tambah harta kita, disembuhkan penyakit kita, dilaksanakan hajat kita ya dengan berkahnya sedekah. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza wal afu minkum. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum